Masih pada pesannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali sebagai wasiat yang patut diteladani dan dicontoh oleh kita semua. Ya Ali, wahai Ali, hubbu li akhika, cintailah saudaramu, kama tuhibbu, seperti engkau mencintai li nafsika, dirimu sendiri. Nah, ini nasihatnya mudah, kenyataannya susah. Banyak saudara-saudara, seayah, seibu, bahkan satu rahim, memang ketika kecil bersama sudah menjadi dewasa, maka berlainan nasibnya. Berbeda pula bumi yang dipijaknya. Maka dengan waktu yang memisahkannya, serta dengan keadaan-keadaan kesibukan yang selalu mengiringinya, maka saudara-saudara tersebut semestinya bisa meluangkan waktu untuk mendoakan saudara-saudaranya terutama. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan hubba li akhika kama tuhibbu li nafsik. Apabila tidak paham tentang keadaan saudara-saudara kita, maka doakanlah, mudah-mudahan baik, mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan diberikan hidayah. Sebab mata terbatas untuk memandang keadaannya, sebab tangan tidak sampai untuk merengkuh, sebab dada tidak bisa bertemu, berpadu, berpeluk, sebagaimana masa-masa indah di waktu kecil dahulu. Mudah-mudahan Allah menguatkan kita semua dalam hubungan silaturahmi. Dalam kisahnya malang menimpa nanti berbadan dua, tak seorang yang tahu siapa insan prianya. Akhirnya lahirlah seorang pria menjelang dewasa. Putra bertanya, "Ibunda, siapakah ayahku?" Nanti membisu seribu bahasa. أشهد أن لا إله إلا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kacang bukan sembarang kacang, kacang melilit di kayu jati. Datang bukan sembarang datang, kami datang untuk mengaji. Siap mengaji Bu? Bapak siapa? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi sakhkhara samawati wal ard wa sakhkhara al-laila wan nahar. Allahumma ja'alna mubarakan fi hadzal yawm wa sihhatan fi hadzal yawm. Allahumma barik lana fi umuri kulliha wa ajirna min fitnati dunya wa adzabil akhirah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Sampai ujung ayat adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna.
anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ini doa yang dikuasakan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghadapi kehidupan dunia yang mana dipersiapkan untuk menempuh kehidupan akhirat. Mudah-mudahan kita dunianya lulus dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirat lulus. Apalagi zaman sekarang informasinya mudah didapat tanpa difilter, berbagai media, ya YouTube, ya Facebook, ya Instagram, ya apa lagi, dan seterusnya lah. Nah, itu maka harus ada ulama-ulama yang akan menegakkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau ulama-ulamanya sudah tidak ada, ya mungkin ketika masyarakat ditanya, Bu, Pak, bapaknya ditanya, Pak, kenapa kalau seumpamanya orang meninggal, ini orang meninggal ya, kenapa harus menghadap kiblat semua? Menghadap apa kalau sisi sini? Barat. Kalau tidak ada ulama yang menjelaskan itu, maka asal jawab, nah kalau seumpamanya jenazah tidak dihadapkan ke barat atau ke kiblat, maka yang satunya menghadap kiblat, yang satunya menghadap timur. Akhirnya betuk ngobrol, saya meninggal dikarenakan itu karena satu menghadap kiblat, satu menghadap ke timur. Jadi harus sama serentak. Itu ulama yang bisa menjelaskan itu di hadapan para umatnya, karena ulama adalah warasatul anbiya, penerus syariat-syariat Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Sayyidina Ali diketuahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, "Ya Ali, wahai Ali, isna'il ma'ruf, perintahkanlah kebaikan-kebaikan walau ma'asyuklatin, walaupun kepada orang-orang yang hina." Kemudian akhirnya Sayyidina Ali tersebut menanyakan, "Wa masyuklat ya Rasul?" Apakah yang dimaksud orang-orang hina ya Rasul? Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Alladzi idza bu'ida," apabila seseorang dinasihati, lam yakta'id, maka tidak mau menerima nasihat. Orang tua memberi nasihat kepada anak susah setengah mati, akhirnya diadakan pengajian. Kalau dalam keadaan normal ya, itu dalam keadaan normal anak-anak bisa ngaji, bisa sekolah dan sebagainya, dititipkan pada ahlinya, menerima nasihat-nasihat yang baik, baik yang berhubungan dengan manusia atau berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza zuzira, dan apabila dicegah, seorang yang hina itu tidak mau dicegah. Nah, dikarenakan percaya diri bahwa dirinya adalah benar, dan medianya banyak sama yang kita ketahui ya. Kalau di media sosial misalnya, semua bebas berpendapat, semua bebas berkomentar, tidak ada jarak dan ruang waktu, tidak ada batasan sekat dan tembok. Sekalipun orang bermaksiat di dalam kamar bisa disaksikan oleh jutaan umat-umat yang lainnya. Inilah tugas ulama untuk menghindarkan umat dari perzinahan-perzinahan terselubung, Pak. Banyak sekarang perzinahan-perzinahan terselubung. Banyak. Istrinya ada tapi masih bisa milih di YouTube. Banyak. Istrinya ada tapi bisa milih di Instagram. Istrinya ada yang halal ada tapi memanfaatkan media mencari sesuatu yang haram. Allahumma na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan tersebut, wa min dzurriyyatina, dan dari keturunan kita. Sebagaimana Nabi Ibrahim dulu pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, waj'alna muslimaina laka wa min dzurriyyatina. Ya Rabb, jadikanlah keselamatan bagi kami dan bagi keturunan-keturunan kami untuk Islam. Mudah-mudahan tepung usia nanti kita tidak tinggal untuk mendirikan sholat. Walaupun bisa jadi sekarang yang kita anggap kita mampu untuk mendirikannya terus-menerus, tapi belum tentu saat tua kita, Pak, Bu, anak-anak kita bisa mampu mewudukan kita ketika kita dalam keadaan sakit. Cucu-cucu kita, menantu-menantu kita belum tentu mau, "Mama, udah sholat belum, Ma?" Ya udah, sakit aja di situ, nggak diwudukan lagi, ya biarkan aja sampai meninggal dunia. Mudah-mudahan anak-anak kita soleh, Pak. Walaupun ya kita bukan Pak Soleh, bukan Bu Soleh. Mudah-mudahan kita diberikan kesabaran menghadapi situasi yang sulit ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar yang terbaik untuk diri kita, keluarga kita, dan terutama bagi seluruh bangsa Indonesia akan terbebas dari pandemi yang kita lalui. Bapaknya masih tidur aja, diingatkan sama ibunya, bapaknya bandel. Ada yang suaminya soleh tapi ibunya bandel, ada yang kakeknya soleh cucunya bandel, ada yang cucunya soleha kakek neneknya bandel, ada yang turunannya pesantrenan tapi mertuanya sama sekali tidak mendirikan sholat. Begitulah kehidupan.
yang dilalui oleh umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sabar-sabarlah kita untuk mendirikan sholat. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih wa shalla. Kemudian ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, syaratnya adalah ingat, sadar bahwa ibadah kita ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qad aflaha man tazakka berkaitan dengan manusia, niatnya harus lillahi taala. Nah, ini tumben kok baik, jangan-jangan ada maunya. Ya baik aja, jangan kita menuduh orang, kok mentang-mentang dekat-dekat ada maunya. Jangan pernah menuduh seperti itu. Ketika kita melihat orang-orang yang senyum di hadapan kita, ya tumben kok biasanya begitu, ini jangan-jangan ada maunya nih. Nah, ini suuzon kepada para manusia. Ini belum selamat dari dalil qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih, berupaya untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun telah melakukan muamalah kepada manusia, sudah zakatnya, sudah sedekahnya, sudah jariahnya. Sedekah jariah itu ya namanya sedekah tetangga, itu namanya sedekah jariah. Nah, masjid ya jariah karena tetangganya masjid. Bahkan sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wal yukrim jarahu, maka muliakanlah tetangganya, baik secara perilakunya ataupun secara sedekahnya. Nah itu Pak. Qad aflaha man tazakka, disekat oleh Allah, kamu belum suci. Wa dzakara isma rabbih, kamu syaratnya harus ingat dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Luruskan niatmu ketika berhadapan dengan sesama manusia. Yang penting niatnya diluruskan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma itu saja Pak, syariat itu banyak. Bukan sunnah makan minum saja. Nah, misalnya kita minum, makan, diajarkan oleh siapa? Para alim, ulama, para ustadz di madrasah, di pesantren, di mana-mana. Ya, para ulama semuanya yang mengajarkan itu. Mereka yang istiqomah dengan derajat-derajatnya, mereka yang ikhlas mengajarkan ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala membimbing manusia dari akhlak yang buruk kepada akhlak yang baik. Nah, kalau cerita sunnah Rasul, la nufarriqu baina ahadim min rasulih. Jangan sekali-kali kamu mendustakan sunnah Rasul. Kalau ada sesuatu yang bilang sunnah, ya udah tinggal nurut. Oh iya sunnah ya. Ya, berarti tambah pengetahuan, jangan dibantah. Sunnah Rasul itu jangan dibantah. Tak terkecuali misal ketika seseorang sunnah Rasulnya makan, Rasul kan makan pakai berapa jari? 3 jari ya, katanya ya. Sunnah Rasul 3 jari ya. Nah itu kalau seumpama makannya makan korma, biskuit, ya 3 jari bisa. Tapi kalau seumpama yang disuguhin bubur ayam, bubur kacang hijau, bisa Pak. Ya, semua umat Muhammad tidak akan ada yang bisa meniru secara total kesunahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sesuaikanlah dengan kebutuhan kita. Jangan pernah merasa suci di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ketika baru melakukan beberapa sunnah, tapi menganggap orang lain belum pernah melakukan sunnah. Jangan pernah menganggap dirinya lebih baik ketika ayat itu diperintahkan untuk zakat dan sholat, maka di tengahnya ada wa dzakara isma rabbih, maka ingatlah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan hati kita lurus sampai akhir hayat kita. Itu ya, mudah-mudahan kita bisa terjaga keimanannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sekiranya apa yang saya sampaikan apabila ada yang kurang berfaedah mungkin berasal dari diri pribadi. Tapi sekiranya ada hal-hal yang dirasa bermanfaat sehingga bisa dijadikan bahan renungan, kemudian akhirnya bisa menjadikan telaah hati kita untuk menjadi lebih baik, itu semata-mata hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Saya tidak ada apa-apanya, Pak. Saya kalau disebut ulama yang malu, Pak. Malu terus terang. Disebut ustadz pun masih malu, Pak, terus terang. Terus terang malu. Karena masih banyak yang sepuh, masih banyak yang pantas, masih banyak yang keislamannya lebih dulu karena memang bisanya membaca. Bagi saya pribadi, apabila ada yang lebih pengetahuannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala mungkin karena kehilapan dan kekurangan saja, mohon dimaafkan lahir dan batin. Atas nama pribadi dan keluarga mohon maaf lahir dan batin. Pada dasarnya semua umat Muhammad bersalah, namun ujungnya adalah waghfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Sekian dari saya, mudah-mudahan jadikan iktibar dan manfaat untuk pribadi dan jemaah.